Kabar bahagia dari Presidium Aremania, minggu depan muncul titik terang dualisme. Di tengah gelapnya kabar yang selama ini menyelimuti Arema, sebuah sinyal terang perlahan mulai menyapa dari kejauhan, dan kali ini, datang langsung dari jantung Aremania sendiri. Sosok yang akrab disapa Abah Ali, koordinator Presidium Aremania, muncul dengan unggahan yang langsung membakar rasa penasaran publik Malang Raya. Melalui unggahan story di akun media sosialnya, Abah Ali menuliskan sebuah pesan yang singkat namun mengguncang. Catat, ada berita penting minggu depan, sebuah kalimat yang tidak sekadar pengumuman, namun ibarat angin sejuk bagi mereka yang lelah oleh konflik berkepanjangan yang memecah belah Arema Malang. Tak lama berselang, story selanjutnya memperlihatkan Abah Ali tengah melakukan percakapan lewat video call dengan sosok yang tak asing dalam sejarah panjang Arema. Beliau adalah Pak Daryoto, seorang figur penting yang pernah menjabat sebagai pembina Yayasan Arema. Kehadiran Pak Daryoto dalam komunikasi ini bukanlah hal sepele, sebab namanya terikat kuat dalam struktur awal Arema yang otentik dan penuh nilai sejarah. Pertemuan virtual ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan Aremania. Apakah ini adalah langkah awal menuju rekonsiliasi? Mungkinkah satu Arema benar-benar akan terwujud? Apakah ini pertanda bahwa tembok pemisah yang selama ini membelah Arema bisa mulai runtuh dan digantikan dengan satu suara, satu lambang, satu semangat? Aremania sudah terlalu lama terpecah, nyanyian di tribun sudah tidak lagi senada, warna kebanggaan pun terbagi. Luka karena dualisme bukan sekadar konflik pengurus, tapi luka emosional yang mengoyak batin ribuan supporter yang mencintai Arema sepenuh hati. Kini, dengan isyarat dari Abah Ali dan kehadiran Pak Daryoto dalam komunikasi itu, muncul harapan baru, sebuah optimisme bahwa proses menuju satu Arema benar-benar sedang digodok, bahwa mereka yang memiliki niat tulus tengah menyiapkan jalan agar lambang singa kembali berdiri tegak tanpa bayang-bayang perpecahan. Semua mata kini tertuju ke minggu depan, semua telinga waspada, semua hati berharap. Apakah ini awal dari babak baru yang selama ini dinanti? Aremania layak mendapatkan kabar bahagia ini, dan jika benar terjadi, sejarah akan mencatat bahwa kebangkitan Arema dimulai dari perjuangan Aremania sendiri. Tiket Super League 2025-2026 sudah dirilis. Kabar yang telah lama dinanti akhirnya datang juga, menjelang dimulainya musim baru Super League 2025-2026, Arema FC secara resmi merilis struktur harga tiket untuk pertandingan kandang yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan. Keputusan ini langsung menyita perhatian Aremania, karena menyuguhkan pendekatan baru yang jauh lebih fleksibel dan berkelas dibanding musim sebelumnya. Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025 menjadi penanda awal perubahan besar itu. Melalui pengumuman resminya, manajemen Arema FC menghadirkan sistem kategori tiket yang dirancang dengan cermat, bertujuan memberikan kenyamanan maksimal bagi setiap Aremania, dari yang datang untuk sekadar menikmati atmosfer stadion, hingga mereka yang mencari pengalaman menonton yang eksklusif. Munif Wakid, selaku bisnis manajer Arema FC menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar strategi pemasaran, namun hasil dari evaluasi panjang, mendalam, dan menyeluruh, yang melibatkan masukan dari berbagai elemen supporter. Kami ingin memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman, berkelas, dan terorganisir bagi seluruh Aremania. Untuk itu, kami hadirkan beberapa kategori tiket dengan harga yang disesuaikan dengan fasilitas dan posisi tempat duduk, ungkap Munif. Harga tiket dibagi ke dalam beberapa kategori, dimulai dari ekonomi utara dan selatan atau tribun belakang gawang dengan harga Rp125.000, lalu ekonomi utama atau tribun timur seharga Rp150.000, untuk tribun VIP B dibanderol Rp250.000, VIP A Rp300.000, dan VVIP sebagai kelas tertinggi dipatok dengan harga Rp450.000. Kategori VVIP ini menjadi sorotan utama, karena untuk pertama kalinya, Arema FC menghadirkan layanan eksklusif yang benar-benar berbeda, mulai dari akses masuk khusus tanpa antre panjang, paket snack dan minuman, hingga area duduk premium yang menyajikan pandangan langsung ke lapangan, bahkan tersedia pula akses ke lunge dan merchandise eksklusif Arema FC. Kami ingin memastikan bahwa setiap supporter yang datang ke stadion bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan kualitas terbaik. VVIP adalah bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan standar pertandingan Arema FC menjadi lebih profesional dan modern, tambah Munif. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan manajemen untuk membangun sistem pertandingan yang tak hanya menghibur, tapi juga nyaman dan bernilai, sebuah perubahan yang menandai wajah baru Arema FC di kancah sepak bola nasional.
Tiket akan tersedia melalui platform online resmi serta mitra penjualan Arema FC, dan seluruh informasi teknis pembelian akan diumumkan secara bertahap melalui Aremaxes dan aplikasi Aremania UTAS. Ada misi besar di 2026, Erick Thohir langsung minta Arema jaga Arhan Fikri. Ada yang berbeda dari suasana sepak bola nasional. Bukan soal pertandingan, bukan soal transfer pemain. Namun, ini soal panggilan tanggung jawab dan misi besar yang sedang dirancang diam-diam. Dan nama yang berada di garis depan misi ini adalah Arhan Fikri. Pemain muda yang kini jadi harapan bangsa di tengah ancaman cedera yang membayangi langkahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak tinggal diam. Ia turun langsung, menghubungi manajemen Arema FC secara pribadi. Bukan sekadar basa-basi, tapi membawa satu pesan penting, agar Arema menjaga betul kondisi Arhan Fikri. Karena apa yang akan datang di tahun depan bukan sekadar pertandingan biasa. Namun perjuangan menentukan wajah Indonesia di mata Asia. Super League musim 2025-2026 memang akan segera dimulai pada tanggal 8 Agustus. Arema FC tentu membutuhkan tenaga penuh dari setiap pemainnya, termasuk Arhan. Namun di balik itu, ada tanggung jawab lain yang lebih besar menanti. Arhan dibutuhkan oleh Timnas U23 Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini bukan hanya ajang unjuk gigi, tapi jendela besar untuk menunjukkan bahwa generasi baru Indonesia siap bersaing di level tertinggi benua. Kualifikasi akan digelar pada 3 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Timnas tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Dan menariknya, semua pertandingan di grup ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Artinya, kesempatan untuk tampil di depan publik sendiri harus dimaksimalkan. Dan untuk itu, kondisi fisik dan mental pemain seperti Arhan tidak boleh main-main. Saya telepon khusus Arema untuk titip Arhan, karena kemarin waktu dimainkan 10 menit di final Piala AFF U23 2025, saya kontak Arhan memang katanya masih terasa di dengkulnya ada ganjalan, kata Erick Thohir. Kata-kata itu bukan sekadar kekhawatiran, tapi peringatan dan harapan sekaligus. Erick tahu betul bahwa cedera kecil bisa berubah jadi mimpi buruk jika tak ditangani serius. Dan saat Indonesia menaruh harapan besar di pundak pemain muda seperti Arhan, semua pihak harus punya kesadaran yang sama. Menjaga dia, bukan hanya untuk Arema, tapi untuk merah putih yang akan ia bela. Misi 2026 sudah di depan mata, dan langkah pertama adalah menjaga mereka yang akan bertempur di dalamnya.